Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa teman-teman, pada video ini kita akan bahas beberapa video-video ataupun berita yang sedang viral pekan-pekan ini dan yang viral di TikTok, Instagram ataupun di YouTube. Nah, ini kabar ini datang dari daerah Jambi. Yang sedang viral pekan-pekan ini adalah seorang ibu muda yang memiliki rental PS dan memperkosa 17 anak di bawah umur. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan ini, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas saat ini. Oke, kita kembali pada topik kita. Ini sebenarnya kabar bukan pertama kali ada seorang perempuan yang melecehkan laki-laki, dan rata-rata itu pasti di usia remaja di bawah umur. Seperti kabar yang di Probolinggo kemarin, itu bahwasanya ada seorang biduan yang menculik remaja, terus disekap selama 3 hari, dicekokin dengan minuman keras, dibuat supaya dia teler, dan memuaskan nafsu birahinya dia dengan cara berhubungan badan selama 3 hari. Jadi dia disekap selama 3 hari, terus diperkosa secara beruntun selama 3 hari. Dan ada lagi kabar bahwasanya ada ibu rumah tangga yang tinggal merantau sama suaminya karena sudah berapa lama dan berapa tahun jaraknya, sehingga nafsu birahinya dia memuncak, akhirnya dia memperkosa remaja laki-laki 15 tahun di rumahnya. Dan tidak hanya itu, bahkan ada lagi berita bahwasanya ada ibu RT memperkosa 6 anak laki-laki dan mengaku sudah 30 kali melakukan hal tersebut. Miris memang di Indonesia ini, bahwasanya pada era ini bukan hanya laki-laki yang binal, tapi perempuan pun juga sama. Dia bisa memperkosa laki-laki dan melampiaskan hasratnya dia dengan cara memperkosa dan mengajak secara paksa anak-anak tersebut. Tapi memang usianya itu rata-rata remaja dan di bawah umur. Yang benar-benar lagi viral ini adalah ibu muda yang memiliki rental PS ini. Gak habis pikir, ini 17 anak dan itu laki-laki dan perempuan. Diajak untuk mengetahui perkara yang sama sekali seharusnya mereka tidak tahu perkara tersebut, yaitu perkara dewasa. Mereka niatnya ini mau main PS di tempat tersebut, tapi malah dilecehkan. Kayak semisal disuruh megang alat vitalnya dipakai mainan, terus habis itu diajak untuk menonton adegan berhubungan badan dia dan suaminya, dan anak-anak ini disuruh nonton di jendela kamarnya tanpa sepengetahuan suaminya. Kalau kita menganggap dari kacamata orang dewasa, bahwasanya hal ini sebenarnya tidak harus dilakukan terhadap anak di bawah umur dan tidak harus dipertontonkan terhadap anak-anak ini. Kita memang bisa mengedukasi untuk orang dewasa, mengedukasi anak kecil ataupun orang tua mengedukasi dengan anak-anaknya, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ini kalau hal seperti ini bukan mengedukasi namanya. Ini justru mengajak anak tersebut supaya melakukan hal yang sama di bawah usianya mereka. Mereka belum cukup umur nih untuk mengetahui hal tersebut, tapi memang dipaksa dan diajak bagaimana dia bisa mengetahui perkara itu padahal usianya mereka dan pola pikirnya mereka belum sampai pada taraf tersebut. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya memang fitrahnya laki-laki menyukai hal tersebut, tetapi sekarang justru perempuan yang semakin beringas dalam perkara-perkara seperti ini. Ini juga ditunjang daripada beberapa konten-konten kreator yang menunjukkan konten sampahnya dia sebagai junjungan bahwasanya konten ini bisa mempersatukan bangsa, yaitu mempersatukan penonton. Semakin banyak dilihat dan semakin banyak yang berkomentar, semakin banyak yang nge-like konten-kontennya, dia semakin senang dan bangga dengan konten sampahnya dia yang belum tentu itu bisa mendidik moral bangsa Indonesia. Kita bisa lihat seperti konten-konten yang kemarin viral itu, bahwasanya ada orang yang minta disuapin pisang, terus dia gigit, terus dijilatin, terus habis itu merangsang birahi-birahi daripada lelaki ini. Ini konten apa gitu loh. Emang kalau secara fitrah laki-laki menyukai hal tersebut, tetapi ini mancing. Kalau udah mancing, ketika ada laki-laki yang merespon, nanti dibilang cabul lah, nanti dibilang pikirannya porno lah, kekerasan seksual lah, dan segala macam itu. Padahal dia sendiri yang memancing perkara tersebut. Padahal kita tahu sendiri teman-teman, satu rasa yang harus dimiliki seorang perempuan itu adalah rasa malu.
Kalau udah rasa malu ini hilang, terlihat dari konten-konten yang mereka buat, menyodorkan makanan dan merangsang birahi laki-laki. Terus habis itu kemarin konten prank ojol, mendekatkan payudaranya di sedekat mungkin agar si laki-laki ini terlihat kagok atau terlihat bingung, dan dia bangga dengan kontennya dia seperti itu. Ini kalau semisal laki-lakinya merespon sama, pasti bakal dibilang ini pemerkosaan lah, terus ini kekerasan seksual dan segala macamnya. Padahal mereka yang memancing perkara ini, walaupun ini sekedar prank, tapi kita lihat ini mendidik atau enggak. Dan di media sosial itu enggak cuma orang dewasa, anak kecil semua melihat ini konten seperti apa. Terus nanti bagaimana sikap dan moral anak muda dan anak remaja di Indonesia, bobrok semuanya. Sama yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kalian tidak punya rasa malu, maka lakukanlah seenak kalian, tapi kalian akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beberapa sahabat dan mereka langsung mendengar, tidak akan ada tegaknya hari kiamat sampai manusia bisa berzina di pinggir jalan, dipertontonkan oleh orang banyak, dan sesungguhnya itu seperti kelakuan keledai. Bayangin, dibilang keledai, binatang yang bodoh. Coba, kalau ada Rasulullah ngomong ini berarti akan terjadi dan akan tepat. Contohnya sekarang, lihat situs-situs porno banyak sekali. Terus kekerasan-kekerasan seksual sekarang udah di mana-mana dan menyerebak, bahkan sampai dibikin prank. Ini sebenarnya peran daripada suaminya juga penting. Bahwasanya kita sebagai suami ini harusnya jadi pemimpin di rumah tangga, bukannya kita langsung ngikutin katanya istri. Ini juga sebagai introspeksi diri untuk kita. Bahwasanya kita sebagai laki-laki ini, sebagai suami harusnya menjadi imam dan pemimpin yang baik bagi istri-istri kita. Jangan sampai istri mengancam dengan perintah yang salah terus kita diem aja. Itu kan diancamnya kalau misal dia tidak bisa memuaskan istrinya, anaknya yang usia 10 tahun itu akan dibunuh lah, itu akan dijual dan segala macamnya itu. Sehingga suaminya tidak ada kuasa dan menuruti apa kata istrinya. Itu yang salah. Kita bisa meluruskan sebenarnya, kan istri itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Harusnya kita luruskan dengan cara pelan-pelan. Kalau kita takut kita mengikuti, maka marwah kita sebagai laki-laki ini pasti akan turun, apalagi sebagai suami. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, dan kita sebagai orang yang dewasa harus bisa mengedukasi anak-anak di bawah umur ini, entah itu dari anggota keluarga kita ataupun dari orang lain, dengan cara yang tepat dan benar. Bisa kita mengedukasi, cuma harus dengan tata cara dan aturan-aturan dan norma yang ada di agama. Jangan sampai kebablasan. Ini kan Bos PS ini juga berdalih bahwasanya itu adalah edukasi, kayak gitu. Jadi ini yang nggak benar gitu loh. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi pada video yang sedang kita bahas. Dan jangan lupa, jika memang video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke semua media sosial teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.